Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik Mas dan Mbak, teman-teman semua yang telah mengikuti mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini kita melanjutkan materi Pancasila dan Kewarganegaraan dengan tema problem atau krisis identitas. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan permohonan maaf karena belum bisa membersamai teman-teman semua dalam perkuliahan secara offline, mengingat ada beberapa hal yang harus saya selesaikan untuk beberapa hari ini, sehingga belum ada waktu untuk merubah jadwal ataupun merubah waktu perkuliahan. Semoga dengan digantinya perkuliahan secara online melalui video ini, teman-teman juga bisa dengan mudah memahami materi yang ketiga terkait problem ataupun krisis identitas. Nah, hari ini narasi mengenai identitas, terutama identitas nasional, itu sangat ramai diperbincangkan. Terlebih adanya arus globalisasi yang semakin cepat, meluas, tanpa batas, dan juga kemajuan teknologi informasi, sosial media tentunya, keberadaan identitas menjadi sangat penting untuk dibahas. Saat teman-teman duduk di bangku sekolah ataupun di SMP, SMA, materi terkait identitas nasional banyak membahas mengenai apa saja unsur-unsurnya, terutama tentang suku, kebudayaan, bahasa, agama, dan lambang-lambang negara atau simbol negara sebagai identitas formal. Nah, di perguruan tinggi saya coba untuk mengarahkan materi terkait identitas ke ranah yang lebih mendalam atau lebih mendasar mengenai apa itu identitas yang sesungguhnya sebagai individu dan juga sebagai warga negara tentunya, generasi penerus bangsa, apa nanti tantangan-tantangannya, dan juga bagaimana respon kita menghadapi krisis identitas. Oke, untuk mempersingkat waktu, nah saat ini pasti tren-tren anak muda ya, terutama dalam pencarian jati diri, pencarian identitas, semakin banyak tren-tren yang berkembang. Dulu era milenial ataupun era-era sebelumnya banyak sekali tren-tren anak muda yang berkaitan dengan gaya hidup, gaya berpakaian atau fashion, lalu juga musik, mungkin juga film, hingga ke arah-arah terkait pola pemikiran dan sebagainya. Zaman berubah, tren-tren seperti itu pun juga berubah, tetapi sebetulnya dalam bentuk yang sama. Sama, karena apa? Setiap generasi pasti memiliki tren masing-masing, tetapi dengan bentuk ataupun style yang berbeda. Hanya saja wajahnya atau mungkin juga coraknya yang berbeda. Ini kalau kita lihat tren-tren anak muda zaman sekarang ya, generasi Z terutama, sebetulnya sah-sah saja gitu ya kita melihat tren anak muda seperti itu dengan gaya berpakaian yang semakin modern, semakin berkembang, dengan culture anak muda yang disebut dengan culture skena ataupun culture indie, senja dan sebagainya. Well, itu sah-sah saja, tetapi ketika tren ataupun pencarian jati diri itu sudah menyimpang dari kodratnya, sudah menyimpang dari nilai-nilai luhur, nilai-nilai budaya, nilai-nilai bangsa, itu yang harus kita evaluasi atau kita luruskan. Oke, itu hanya sebagian kecil cuplikan mengenai bagaimana kita melihat krisis identitas. Nanti kita akan melihat seperti apa identitas itu secara mendalam dan juga bagaimana tantangan-tantangan. Nah, apa sih
akar dari krisis atau problem identitas itu ada beberapa penyebabnya. Ini yang sudah dikemukakan oleh beberapa ahli atau beberapa pemikir bahwa krisis identitas yang pertama itu diawali dari hilangnya batas, baik batas wilayah ataupun kategori. Batas wilayah di sini berarti adalah semakin ke sini, sekarang kita dengan mudah bisa bepergian kemanapun. Batas teritori, batas geografis, wilayah sekarang sudah tidak menjadi hambatan ya, karena ada kemajuan teknologi, transportasi, komunikasi, dan sebagainya. Sehingga dengan semakin seringnya kita berinteraksi di berbagai wilayah, dengan berbagai macam orang, dengan latar belakang yang berbeda-beda, identitas yang berbeda-beda, tentu akan terjadi apa ya, krisis atau konflik identitas. Semakin sering kita berinteraksi dengan orang, mungkin kita akan terpengaruh dengan identitas yang lain. Ada yang mungkin eh, beberapa sekelompok kecil orang di dunia ini hidupnya selalu berpindah. Mungkin memiliki rumah ataupun apartemen di Singapura, memiliki beberapa bisnis di beberapa negara, tentunya dengan mobilitas yang sangat tinggi, menuntut mereka untuk semakin sering mobile atau berpindah tempat. Sehingga batas-batas wilayah tersebut sudah sangat tidak menjadi hambatan ataupun tidak terbatas. Interaksi akan semakin intens ataupun tinggi. Termasuk halnya dengan batas kategori. Kategori dalam hal ini bisa kategori sosial, bisa suku, agama, budaya. Misal teman-teman yang dari luar Purwokerto ataupun dari luar wilayah Ngapak ya, kuliah di sini di Purwokerto, pasti nanti masih membawa bahasa ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dari asalnya, tetapi kalau sudah tinggal dan hidup lama di Purwokerto, kuliah selama 4 tahun, pasti nanti akan terpengaruh dengan budaya-budaya yang apa, baik itu bahasa, interaksi, dan sebagainya. Semakin hilang secara kategori budayanya. Ataupun ketika terjadi perkawinan antar budaya, antar agama, tentu nanti akan melahirkan keturunan yang mungkin identitasnya akan kabur atau akan semakin tidak jelas, semakin memiliki banyak identitas. Karena tadi ada perkawinan antar agama, suku, dan sebagainya. Kategori-kategori ini yang nanti ataupun yang hingga saat ini juga sudah mulai mengalami pergeseran. Sehingga kebudayaan atau identitas sudah tidak lagi tunggal ataupun tidak lagi tetap. Yang kedua ada perasaan tertindas atau ada beberapa orang yang merasa mengalami ataupun memperoleh ketidakadilan. Ada perasaan tertindas, ketidakadilan membuat mereka memunculkan identitas sebagai satu kelompok masyarakat yang mengalami penindasan. Terjadi konflik. Misalnya ketika ada beberapa kelompok yang memang secara ekonomi menguasai modal, menguasai perekonomian, ada kelompok elit, kelompok yang memang kuat secara modal ya kalau kata Bayam Sore ya, lo punya kuasa, lo punya duit ya kan. Ada juga kaum-kaum buruh yang memang merasa tertindas, merasa mengalami ketidakadilan. Pasti dari pergeseran ataupun dari gesekan-gesekan kedua kaum tersebut nanti akan menimbulkan krisis identitas. Kaum buruh akan semakin mencuat dengan gerakannya yang nanti akan memperjuangkan hak-haknya dan sebagainya. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga jelas, era media sosial saat ini membutuhkan ataupun menuntut kita untuk
ingin diakui di sosial media. Setiap harinya orang-orang berbondong-bondong, berlomba-lomba ingin diakui, berlomba-lomba untuk membranding diri, mencitrakan diri di sosial media dengan berbagai macam bentuk ataupun wujud, postingan-postingannya, ataupun juga mungkin dengan komentar-komentarnya, ataupun dengan konten-kontennya, ya kan, yang tujuannya adalah untuk eksistensi ataupun pengakuan diri di sosial media. Itu yang nantinya akan menimbulkan krisis. Belum tentu apa yang dia tampilkan di sosial media juga sama dengan apa yang real di dunia nyata. Kan biasanya banyak yang berbeda ya. Itulah kita dapat menjumpai problem ataupun krisis identitas. Atau ada beberapa negara-negara yang memang ingin menguasai dunia, ingin dianggap superpower, dianggap lebih bangsa lain. Yang dikatakan oleh para filsuf adalah bangsa-bangsa megalotimia. Ada juga bangsa-bangsa yang ingin seluruh negara-negara ini adalah negara yang memiliki kesamaan ataupun kesetaraan atau isotimia. Nah, gesekan antara negara-negara yang memang menunjukkan kedikdayaannya dan juga negara-negara yang ingin kesetaraan, ingin kedamaian, keadilan, menimbulkan krisis identitas, munculkan pergerakan-pergerakan dari masing-masing identitasnya, sebagai bangsa yang besar atau sebagai bangsa yang setara. Yang kelima, konsumerisme jelas. Budaya konsumerisme yang sekarang ini sangat masif dengan berbagai macam kemajuan, teknologi, e-commerce, dan sebagainya tentunya juga akan mendorong identitas-identitas baru di masyarakat. Bahkan mungkin kebutuhan-kebutuhan yang sebetulnya tidak kita butuhkan secara mendasar, kebutuhan tersier ya, sekarang banyak diproduksi, sengaja diedarkan hanya untuk melayani atau mencukupi kebutuhan akan identitas. Sehingga konsumerisme ya tinggi hari ini. Misalnya kalau kita berbicara kaum hawa ya kan, sekarang lagi tren berbagai macam produk skincare ya, di setiap merek, setiap konten kreator sekarang membuat produknya masing-masing, budaya-budaya konsumerisme sangat tinggi di kalangan para kaum hawa untuk meningkatkan penampilan ya, percantik diri, menunjukkan identitas. Atau yang terakhir monumental heroism. Ya, seperti yang megalotimia, ada beberapa bangsa yang ingin mengembalikan kebudayaannya atau mungkin ingin menunjukkan bahwa bangsa saya adalah bangsa yang besar, bangsa yang superpower, bangsa yang bisa dikatakan sebagai bangsa maju, seperti halnya Putin yang sekarang ini sedang mengembalikan kejayaan Rusia sebagai bangsa yang besar, bangsa yang dikdaya, tidak hanya seperti bangsa Amerika. Itu yang secara positif dianggap sebagai monumental heroism. Masalah dengan kebijakan-kebijakannya, dengan visi-visinya yang ingin mengembalikan bangsa Rusia, kemajuan teknologi, masyarakat yang semakin madani, semakin tinggi kualitasnya dengan kemampuan ekonominya, itu juga dikatakan sebagai monumental heroism yang positif. Yang negatif ya beberapa kelompok yang memang ingin menarik perhatian masyarakat dunia, tapi dengan cara-cara yang negatif, seperti halnya kelompok radikal, ISIS, dan sebagainya ya. Itu salah satu monumental heroism yang negatif. Oke, tadi kita sudah melihat beberapa penyebab ya. Penyebab di sini ada beberapa yang dapat kita kategorikan sebagai arus globalisasi, kemajuan teknologi, dan sebagainya. Ada juga yang mungkin ingin menunjukkan kekuatannya, megalotimia, atau monumental heroism. Yang kedua, kita lihat untuk memahami penyebab dan juga krisis identitas, kita harus tahu dulu, kita harus menjernihkan dulu definisi identitas yang sesungguhnya. Kalau kita lihat, identitas itu sebetulnya ada dua.
Ada identitas yang sifatnya formal atau dangkal, dan juga identitas yang sifatnya mendalam atau substansial. Kalau kita berbicara identitas formal, itu hanya sebatas simbol-simbol atau sebatas lambang-lambang atau mungkin lekat dengan kategori sosial. Misalnya, secara administratif, saya memiliki identitas KTP, identitas sebagai warga negara Indonesia. Identitas secara sosial mungkin saya juga beragama Islam sejak lahir, dan juga dari suku Jawa. Nah, itu secara formal ataupun secara administratif dan kategori sosial. Sifatnya hanya sebagai bungkus atau sebagai bentuk yang nantinya secara substansi tidak begitu penting atau tidak begitu memiliki peran penting dalam pembentukan identitas diri sebetulnya. Hanya sebagai corak ataupun wadah. Kita sebagai bangsa Indonesia identitasnya KTP atau mungkin juga punya kebangsaan Indonesia, agama Islam, sukunya juga dari suku yang ada di Indonesia dan sebagainya. Misalnya kalau bisa berfungsi untuk pelayanan-pelayanan administratif atau pelayanan-pelayanan publik. Kayak saya naik kereta api, saya butuh identitas sebagai warga negara Indonesia, kita menunjukkan KTP. Kalau sebagai warga negara asing, identitasnya mungkin juga ada paspor ataupun yang lainnya. Itu untuk kepentingan administratif. Jadi lebih ke arah formal, kurang substansial. Nah, ada juga yang menyebut bahwa definisi identitas secara dangkal itu juga bersifat tunggal. Artinya ada yang mendominasi atau dikatakan identitas itu hanya satu. Misalnya, yang ada di Indonesia adalah masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Orang yang beridentitas ataupun beragama Islam ya menjadi dominan di negara kita. Dianggap lebih baik, dianggap mungkin mayoritas dan harus diperlakukan, harus diprioritaskan. Atau mungkin suku Jawa dan sebagainya. Hanya menganggap identitas itu adalah satu ataupun dalam satu bentuk. Ataupun juga ada yang menganggap sebagai pengertian yang dangkal, identitas itu tetap sifat. Tetap ketika berbicara suku, agama, kebangsaan, bahasa. Oke lah kalau kita berbicara suku, agama. Bisa relatif tetap memang betul. Nah, dua hal ini kan sudah kita terima sejak lahir ya, atau natural ya, mandatori lah namanya. Ya agama bisa berubah, tapi ya ada kemungkinan kecil. Bangsaan juga mungkin berubah ketika kita mungkin mengalami perkawinan campur ataupun pindah kebangsaan, tapi itu juga sangat kecil. Bahasa bisa tidak tetap, kita mungkin bisa berbahasa asing, berbahasa di luar daerah kita juga bisa. Jadi dangkal karena memang hanya menganggap identitas itu tetap. Sebetulnya sejatinya identitas itu relatif berkembang sebetulnya. Nanti kita bahas di pengertian yang substansi. Dan yang terakhir, identitas itu harus dibentengi. Artinya apa? Ketika ada pemahaman atau pemikiran yang lain di luar identitas kita harus membentengi diri ya. Kita harus membatasi diri agar tidak terpengaruh oleh identitas atau pemikiran dari identitas lain. Sikap-sikap membentengi diri, membatasi diri, menganggap bahwa identitas kita yang paling baik, itu yang merupakan definisi dari identitas yang dangkal. Sejatinya atau sebaliknya, identitas itu ya sifatnya terbuka, terbuka dan relasional. Dengan siapa saja kita bisa berinteraksi dan mendapatkan input atau inspirasi pemikiran-pemikiran yang baru untuk membentuk identitas kita nantinya. Nah, ini beberapa aspek definisi identitas yang diartikan secara dangkal. Lebih ke corak, lebih ke lambang, atau kategori sosial, ini sifatnya tunggal,
tetap dan dibentengi atau dibatasi. Nah, yang kedua, definisi secara mendalam atau substansial. Jelas identitas kita sebetulnya itu sifatnya plural atau jamak, bukan tunggal. Saya orang Indonesia, satu. Secara kebangsaan, identitas saya dari bangsa Indonesia. Yang kedua, saya juga dari suku Jawa. Yang ketiga, dari agama Islam. Yang keempat, saya juga berprofesi sebagai dosen. Saya juga mungkin memiliki identitas sebagai kepala keluarga atau mungkin kalau dalam organisasi aktif di organisasi apa ya itu identitas kita juga. Jadi macam-macam, sangat-sangat plural sebetulnya. Ataupun kita memiliki suatu nilai keyakinan yang kita anggap benar-benar baik, bercorakin apa dan sebagainya itu juga identitas. Jadi bukan sifatnya tunggal tapi plural. Yang kedua, identitas kita juga nantinya akan bertumbuh dan berkembang. Jelas ya. Semakin kita mengalami banyak pengalaman hidup, pastinya kita akan semakin kaya akan pemikiran, akan kebijaksanaan, akan motivasi, inspirasi, nilai-nilai hidup, mental kita semakin kuat. Dan itu yang nanti akan membentuk kita menjadi seorang manusia yang lebih dewasa, yang lebih baik. Tidak mungkin karena kalian selamanya akan mengalami masa-masa remaja. Sekarang kalian lagi di masa transisi di mana dari SMA ke perguruan tinggi, dari masa remaja ke masa yang dewasa. Sudah mulai akan merancang bentuk seperti apa nanti kalian. Sudah mulai akan bertumbuh dan berkembang. Jadi semakin lama kita akan semakin berubah dan bertumbuh dan berkembang. Simpelnya ya, kalau sekarang kita lihat ada banyak sekali tren-tren anak muda, jamet ataupun mungkin juga apa ya, ya seperti itulah jenisnya lah ya, yang kaum-kaum yang aneh-aneh itu kan tidak semestinya mereka akan menjadi seperti itu. Nanti ketika sudah dewasa ataupun sudah mengalami banyak pengalaman, dia juga nanti akan berubah, akan menjadi lebih dewasa. Yang ketiga, relatif. Untuk berkembang, bertumbuh, menjadi dewasa, menjadi lebih baik, kita juga membutuhkan yang namanya orang lain. Orang lain, atau mungkin juga lingkungan yang mendukung, atau pengalaman hidup, atau mungkin organisasi, atau mungkin lingkungan kerja, dan sebagainya. Siapapun itu, apapun itu yang menjadi input bagi kita, bagi diri kita untuk perkembangan yang lebih baik, kita butuh relasi-relasi seperti itu. Kalian semakin sering berinteraksi dengan para kiai, para santri, ya kan, akan menjadi seorang manusia yang lebih religius, lebih beradab, bermoral. Kan. Karena semakin banyak kiai ataupun santri itu yang akan mengajarkan kalian nilai-nilai keagamaan dan sebagainya. Atau mungkin juga lingkungan pondok kalian juga pasti lingkungan pondok yang sangat kondusif dengan berbagai macam kegiatan, santri, peraturan, dan sebagainya, pengajian, dan sebagainya juga akan mendukung kalian untuk menjadi manusia yang lebih religius. Dan sebagainya, dan sebagainya. Semakin banyak pengalaman hidup, semakin banyak relasi, baik relasi orang, relasi kegiatan, bahkan juga relasi pengetahuan di perkuliahan juga akan semakin membentuk diri kalian lebih baik. Oh, ini relasi ya, ini relatif. Nah, ini relatif ini lebih mengarah ke ini ya. Tadi kalau kita lihat identitas yang sifatnya dominan atau mayoritas tunggal itu, sorry, yang mayoritas atau dalam bentuk angka, itu sebetulnya kurang tepat. Misalnya kalau di negara kita mayoritas identitas yang banyak di sini adalah para muslim ya, muslim. Tapi muslim di Indonesia belum tentu menjadi mayoritas ataupun diutamakan, dominan di negara lain. Bisa jadi kalau kita pindah ke negara Jepang,
negara Eropa, kita menjadi kaum yang minoritas secara identitas. Jadi makanya di sini identitas itu sifatnya juga sangat relatif, tidak mutlak yang dominan secara angka itu menjadi yang paling mayor. Tadi yang relasional tadi sudah saya jelaskan secara panjang. Jadi intinya di sini secara substansial identitas itu sifatnya sangat plural, sangat bermacam-macam dan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Butuh orang lain, butuh input-input apapun itu dari pengalaman hidup dan sebagainya. Hanya yang sifatnya substansial itu nanti akan mengarah ke arah kualitas diri. Nah, ini yang kita sebut sebagai pengertian identitas secara mendalam. Seperti apa kualitas diri kita nantinya. Jadi, identitas yang secara mendalam itu bukan kita sukunya suku Jawa atau bangsa Indonesia, punya lambang negara ini, punya eh, kebudayaan ini, punya agama ini, enggak. Tapi identitas yang secara mendalam para pemikir adalah mengenai kualitas diri seseorang yang nantinya dicirikan oleh mentalnya seperti apa. Mental, positive thinking, semangatnya, determinasinya dalam menjalani hidup, keyakinan kuatnya dia, atau mungkin terkait nilai-nilai atau prinsip yang dia pegang secara teguh terkait bagaimana dia berinteraksi. Interaksi tidak hanya dengan orang sekitar ataupun manusia yang lain, tapi juga dengan Tuhan ataupun orang atau makhluk hidup yang lain. Jadi hablum minallah, hablum minanas, bagaimana kita berkembang dari segi interaksi itu juga termasuk dalam kualitas diri ataupun integritas, kejujuran, kedisiplinan, etos kerja, macam-macam itu juga termasuk dalam kualitas diri. Bahkan termasuk dalam harapan kita ke depannya seperti apa. Kita mau menjadi apa, goals dalam hidup kita seperti apa. Nah, ketika semuanya ini diramu, dibentuk, dan dijadikan menjadi satu kesatuan, inilah yang nantinya akan menjadi identitas kita. Saya kenal baik dengan si A. Si A itu orangnya dari awal kuliah sudah sangat rajin, disiplin, tidak pernah telat, tidak pernah mencontek ketika ujian, tugas selalu dikerjakan secara mandiri, orangnya ulet, bahkan ketika kuliah pun dia sudah bisa membagi waktu di pondok, membagi waktu bekerja part time, bahkan aktif di organisasi. Sungguh dia orang yang sangat berintegritas dan sebagainya. Ayalah setelah lulus dia langsung diterima sebagai apa ya? Diterima di satu BUMN yang sangat uh, profit di negara kita. Karena orangnya seperti itu. Kita mengenal dia dari kualitas diri dia. Itulah yang kita namakan sebagai identitas. Jadi mau seperti apa kita, mau seperti apa identitas kita, bukan lambangnya, bukan wadahnya, bukan bentuknya, tetapi yang harus kita lihat adalah kualitas diri kita ya. Oke. Tadi kita sudah melihat definisinya, sekarang kita ke arah tantangan. Tantangan-tantangannya. Bicara mengenai tantangan identitas, pertama jelas di era saat ini interaksi yang sudah tidak terbatas menuntut kita untuk berinteraksi dengan siapapun, apapun, dimanapun, kapanpun. Tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nantinya kalau interaksi tak terbatas, ini kita bisa menjalani kehidupan di banyak dunia. Dan tentunya harus memiliki sikap toleransi. Nanti kita akan bahas, kita ke arah sini dulu. Ke arah suatu quotes yang disampaikan oleh Ken Wilber bahwa peradaban itu adalah perkembangan kematangan orientasi nilai manusia. Perkembangan. Perkembangan kematangan orientasi, arah, keinginan, harapan dari nilai manusia yang ditandai oleh 3 tahap yang dilewati manusia. Pertama, egosentris, kedua, sosiosentris, yang ketiga, word centris. Bahkan yang keempat ada non-dual. Manusia dianggap beradab ketika sudah melewati ketiga ataupun keempat tahap ini.
Pertama, egosentris. Egosentris, manusia ataupun individu lebih mementingkan egonya. Ego dalam hal ini adalah kepentingan pribadinya, entah itu kesejahteraan, ekonomi, ataupun karirnya, ataupun yang lainnya. Katakanlah egosentris ini kita ibaratkan seorang anak kecil ya. Ketika kita kecil pasti ya, ego kita sangat tinggi. Kita punya mainan apa, yang lain tidak boleh minjam, ini punya saya, dan sebagainya. Termasuk dalam dalam aspek ataupun dalam kelompok manusia dewasa. Egosentris juga dapat kita lihat ya, dari orang-orang yang mungkin hanya memikirkan egonya sendiri, memikirkan perutnya sendiri, memikirkan karirnya sendiri, ataupun dirinya sendiri. Itu kan masih sangat banyak di sekitar kita. Levelnya, dia level paling bawah karena hanya mementingkan ego. Level yang selanjutnya yang lebih dewasa atau lebih tinggi adalah sosiosentris. Ketika kita atau manusia mau dan bersedia untuk memikirkan orang lain, untuk mementingkan kelompok kita, mementingkan tidak hanya diri kita tetapi orang lain. Walaupun dalam sekup sosialnya, sosialnya bisa berarti kelompoknya, bisa berarti kelasnya, bisa berarti agamanya, atau mungkin lingkungan tempat tinggalnya, atau mungkin juga sekolahnya, alma maternya, ataupun yang lain. Teman-teman yang menjadi kosma orangnya sudah sosiosentris karena sudah mau rela berkorban untuk teman-teman sekelasnya ya, menjadi penanggung jawab kelas, koordinator ya, dia sudah sosiosentris. Atau ya orang-orang yang punya jiwa sosial tinggi lah ya, yang mau berjuang atau memberikan waktu, tenaga, pemikiran, dan sebagainya untuk orang lain. Tapi dalam skup sosialnya. Nah, itu sosiosentris. Tidak masalah, ini juga lebih baik daripada kelompok egosentris yang masih terpaku pada egonya. Yang ketiga, lanjut lebih dewasa lagi, lebih tinggi lagi adalah word centris. Sudah tidak memikirkan background atau latar belakang, tidak memikirkan kelompok, tidak memandang agama, tidak memandang sukunya, tidak memandang alma maternya dari mana. Yang kita pandang, kita berbuat baik, berperilaku baik dengan siapapun karena melihat sebagai satu spesies manusia. Ya, ini yang melihat sebagai dari aspek kemanusiaan. Siapapun itu ya berhak untuk ditolong, berhak mendapatkan keadilan, berhak mendapatkan kesetaraan. Nilai-nilai yang dia junjung ya bukan lagi ego, bukan lagi sosialnya, tetapi nilai-nilai kemanusiaan yang lekat dalam dirinya. Itu word centris ya. Orang-orang seperti Nelson Mandela atau Mahatma Gandhi ya bisa dikategorikan sebagai word centris. Yang terakhir non-dual, ini yang paling tinggi derajat. Sudah tidak memikirkan dunia ataupun ego dan sebagainya, orang yang sangat bijaksana, sudah mengalami pencerahan, sudah menganggap bahwa dunia dengan segala isinya merupakan satu fase kehidupan. Ada yang kalau di kita di Islam ya orang-orang seperti halnya yang sudah pada level makrifat atau kaum sufi sudah bisa membersihkan dirinya dari hal-hal buruk, mencapai kebersihan secara batin, pemikirannya juga sudah bijak, sudah arif. Kalau dalam Budi ya, dalam Buddha ya satu atau orang-orang yang sudah mengalami pencerahan. Kalau dalam orang Kristen ya apa namanya, yang sudah bisa menyatu dengan Tuhannya dan sebagainya. Ini yang non dual, tidak mendua. Jadi mungkin kita sebagai manusia ya kadangkala bisa egosentris, kadangkala bisa sosiosentris. Dalam fase kita nantinya pasti nanti kalau kita sudah berkembang, bertumbuh, menganggap beberapa nilai itu lebih baik dari sebelumnya ya pasti tidak akan bertumbuh pada level egosentris. Makanya identitas kita berkembang, bertumbuh salah satunya dari level ini.
Yang kedua, dari interaksi yang tidak terbatas juga nanti kita bisa hidup di banyak dunia. Jelas yang tadi seperti saya sampaikan di awal, teritori tidak terbatas, wilayah tidak terbatas. Punya apartemen di Singapura, besoknya mungkin bertolak ke Australia, besoknya lagi meeting di Amerika, besoknya lagi makan malam di Eropa. Macam-macam ya. Makin tinggi mobilitas, wilayah tidak terbatas, jarak sudah semakin kabur dan sebagainya. Bisa berinteraksi dengan siapapun kapan di berbagai wilayah. Ataupun bisa hidup di berbagai macam dunia profesional. Sekarang kalian mungkin ada di jurusan dakwah ya, atau di jurusan entah itu KPI, entah itu manajemen dakwah ya. Eh, Ketika lulus bisa jadi kalian tidak menjadi orang dakwah ataupun orang KPI atau orang MD. Sejujurnya nanti kalau lulus kalian bisa karena kebutuhan ataupun karena rezeki diterima menjadi seorang pegawai bank atau mungkin berprofesi sebagai pengusaha misalnya atau mungkin sebagai guru ya kan. Secara profesi kalian berbeda dengan pendidikan kalian, berbeda dengan identitas akademis kalian, ya kan. Makanya kalian bisa hidup di dunia profesional yang bermacam-macam atau mungkin 5 tahun kerja di bank, berpindah lagi nanti kerja di perusahaan, berpindah lagi menjadi pengusaha dan macam-macam lah. Jadi saya bisa hidup di dunia profesional yang berbeda. Pastinya setiap profesi tentunya memiliki identitas yang berbeda pula, sehingga dikatakan sebagai word polygamy atau bisa hidup di culture yang berbeda-beda. Sekarang yang asalnya dari luar Purwokerto bisa hidup di culture ngapak ya. Mungkin dari Sunda, dari Sumatera ataupun dari yang lain. 4 tahun hidup ngapak ya, berbudaya ngapak, berbahasa ngapak. Setelah lulus kalian diterima kerja di tempat lain misalnya, di Papua misalnya, berbeda lagi budayanya atau mungkin di tempat lain yang berbeda dari tempat tinggal kalian. Juga nanti kalian akan mengalami dunia culture yang berbeda pasti. Sehingga dikatakan oleh beberapa pemikir, kita hidup di world polygamy yang nantinya pasti akan menjumpai yang namanya krisis identitas. Dan yang terakhir, ketika interaksi tidak terbatas, hidup di banyak dunia, pasti semakin menuntut adanya toleransi. Toleransi yang kita pahami kan ya, simpelnya adalah saling menghargai, saling menghormati. Ini definisi yang sangat abstrak dan sulit untuk dilihat konkretnya seperti apa. Kita akan lihat seperti apa toleransi yang harus kita miliki untuk merespon krisis atau problem identitas, untuk membentuk identitas kita sebagai manusia yang lebih berkualitas. Toleransi, seperti halnya tadi identitas, diartikan secara dangkal dan dalam. Sama juga. Toleransi juga ada dua, dangkal dan dalam. Kita ke toleransi yang dangkal atau pasif. Ada 4 aspek toleransi dikatakan pasif atau dangkal. Ini tidak peduli, cuekisme, superior terselubung, atau persuasi. Ini sama-sama saling menghargai sebetulnya, saling menghargai atau menghormati. Tidak membeda-bedakan. Ketidakpedulian yang pertama. Saya tidak peduli dengan Anda. Mau Anda dari mazhab apa, dari aliran apa, saya nggak peduli. Selagi Anda tidak mengganggu saya, selagi Anda tidak merugikan saya akan menghargai Anda. Saya akan menghormati Anda. Tidak peduli saya. Yang penting, saya tidak akan mempermasalahkan aliran Anda atau pemahaman Anda, paham Anda seperti apa. Selagi Anda tidak mengganggu dan merugikan. Titik. Sampai di situ aja sikapnya. Jadi, ketidakpedulian itu didasari dari ini. Tidak mengganggu ataupun asal tidak merugikan. Hanya itu.
Makanya sifatnya pasif, saling menghargai tapi lebih ke arah pasif sebetulnya. Atau yang kedua, ini lebih parah, cuekisme yang berlebihan atau indiferensi ya. Saya benar-benar nggak peduli dengan Anda. Mau Anda pahamnya inilah, mau pahamnya itulah, mau adanya 10 kali sehari lah, monggo silakan. Saya nggak peduli. Mau sholatnya itu dijamak seperti apa, saya nggak peduli. Dosa-dosa Anda. Yang rugi juga Anda. Saya nggak peduli. Ini benar-benar cuek. Tapi ya ada sikap saling hormati atau menghargai. Tapi ya cuek ya kan, pasif. Atau mungkin superioritas yang terselubung. Misalnya apa? Di luar ataupun saat kita berinteraksi ya, kita ya monggo Mas, mau punya pemahaman ataupun punya aliran seperti ini ya, oh iya nggak apa-apa, bagus bagus, nah, dan sebagainya. Tetapi sebetulnya dalam pikiran kita atau dalam hati kita mengatakan bahwa sayang sekali ya dia punya pemikiran seperti itu. Sayang sekali dia punya aliran ataupun paham seperti itu. Padahal dia pinter, rajin, rajin beribadah, tapi caranya dia beribadah kok seperti itu ya, sayang Bang. Ada dan menganggap bahwa pemahaman kita, aliran kita itu yang paling benar. Ini yang terselubung, menganggap kita yang paling benar tapi tidak disampaikan. Di luar itu ya kita saling menghargai, saling menghormati. Nah ini, ya simpelnya kita julid di belakang dia lah ya, menjulitin dia di belakangnya. Di luar-luar ya kita respect. Ya. Ini yang pasif. Atau strategi persuasif tapi yang pasif juga. Misalnya apa? Ketika kita melihat anak-anak remaja ya, para siswa yang mungkin berkelahi, tawuran, masuk dalam kenakalan remaja ya kan. Serapopolah kita menghargai dia sebagai satu kelompok umur yang memang sedang mengalami fase pencarian jati diri. Enggak apa-apa. Toh yang rugi juga dia, toh yang mengalami juga dia. Nanti kalau sudah dewasa dia akan tahu mana yang baik, mana yang salah, mana yang merugikan, mana yang menguntungkan. Kan? Dia nanti juga akan tahu kok ketika dewasa. Nah ini mengajak tetapi sebetulnya membiarkan. Ya, ini yang pasif. Itu ada 4 aspek. Sama-sama saling menghargai, saling respect. Tapi sebetulnya ya tidak ada aksi atau tidak ada upaya-upaya. Yang kita harapkan di sini adalah toleransi yang benar-benar mendalam ataupun aktif. Ini menurut Nietzsche bahwa ada beberapa aspek. Pertama ada koreksi timbal balik. Jelas dalam hal meningkatkan kualitas diri kita ketika kita berinteraksi dengan orang lain, mengalami pengalaman hidup yang banyak, baik dari lingkungan sekitar, pengalaman kerja, pengalaman di pendidikan, pengalaman di organisasi, apapun itu, di kegiatan-kegiatan, kita mampu mengoreksi kekurangan diri kita, mengoreksi tentang diri kita. Oh, ternyata selama ini nilai-nilai ataupun prinsip hidup saya salah ya, keliru ya. Ternyata yang benar adalah apa yang telah disampaikan oleh guru saya, apa yang telah disampaikan oleh teman saya. Kita mau mengoreksi kekurangan kita dari apa yang ada dari orang lain ataupun dari perbedaan yang sudah kita lihat dari orang lain. Ada kemauan untuk mengoreksi. Nah, ketika kita mengoreksi, pasti ada nilai-nilai dari diri kita yang akan dirubah ataupun entah itu dikurangi, entah itu dihilangkan, tidak kita gunakan lagi. Sehingga ada nilai-nilai yang direduksi. Dan ada ekspansi nilai, ekspansi pemikiran, ekspansi inspirasi, ekspansi mental, ekspansi pengalaman hidup dari orang lain ke diri kita. Jadi ada reduksi dan ada ekspansi. Dari upaya koreksi timbal balik tadi. Sehingga kita terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan kualitas diri. Selain itu juga
Ketika ada perbedaan, ya itu tadi, kita mau mengoreksi, mau mereduksi atau mengekspand. Kita juga mau untuk memposisikan diri kita seperti halnya orang lain. Wih, kenapa kok dia orangnya eh, keras ya, karakternya keras, sedikit-sedikit langsung teriak-teriak, emosi, berkata kasar, dan sebagainya. Dia orangnya kayak gitu kok. Sehingga kita melihat karakter dia seolah-olah dia sebagai orang yang punya karakter buruk. Tapi kalau orang sosiologis, orang sosial, atau orang antropolog, dia akan melihat dia sebagai individu. Kenapa dia memiliki karakter seperti itu? Kita lihat runtutan hidupnya dia. Misalnya, dia tinggal di mana? Oh, dia tinggal di pesisir ataupun tinggal di pinggir laut misalnya. Mayoritas orang yang tinggal di pesisir kan orangnya keras-keras, mengalami pengalaman hidup yang keras. Nelayan itu kan orangnya keras-keras, iklimnya panas, kerja keras untuk menyambung hidup ya kan, melawan apa ya, ombak setiap hari kan, apalagi cuacanya panas kan. Nah, itu orangnya keras-keras. Terlebih lingkungannya keras, pendidikannya juga keras dan juga eh, apa ya, mungkin eh, pendidikan moral ataupun agamanya juga kurang. Sehingga ya seperti itu karakternya. Kalau kita melihat sebagai orang sosial ataupun yang melihat dari latar belakangnya, ya kita nggak menjudge dia sebagai orang yang memiliki karakter buruk. Ya wajar dia seperti itu karena dia hidup di situ, lahir dan tumbuh di situ, mungkin secara pendidikan keagamaan juga kurang, nggak mas, ya wajar ya. Sehingga kita mau menghargai, merespek dia sebagai individu yang memang punya latar belakang seperti itu. Beda dengan mereka yang mungkin sejak dulu tinggal dalam keluarga yang berkecukupan, ketika SD dia juga selalu diantar, selalu mendapat kasih sayang, SMP, SMA mendapatkan pendidikan yang lebih, di pondokan ataupun di mana ya, orangnya akan memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang lain, dengan yang tadi. Yang keempat, melihat kebenaran sebagai sesuatu yang berkembang. Jelas, semakin banyak kita mengalami pengalaman hidup yang membuat kita lebih dewasa, mengasah mental kita, mengasah nilai-nilai kita, pola pikir kita, ataupun interaksi dari berbagai macam orang, berbagai macam dosen, guru, kiai, dan sebagainya, pasti akan membuat atau memperkaya pemikiran. Semakin banyak kebenaran yang akan kita lihat, semakin banyak nilai-nilai yang akan kita pahami dan menjadi pegangan hidup. Itulah yang dinamakan melihat kebenaran sebagai sesuatu yang berkembang. Karena apa? Karena tadi kita semakin banyak berinteraksi, makanya toleransi harus memiliki pola pikir yang seperti ini. Melihat kebenaran sebagai sesuatu yang tidak melihat perbedaan sebagai sesuatu yang salah ataupun sesuatu yang tidak boleh masuk dalam kehidupan kita, enggak. Harus melihat perbedaan ya sebagai sesuatu yang apa ya, pencarian nilai akan kebenaran. Yang terakhir, kita dalam bertoleransi juga pasti muaranya adalah kita dapat menata ulang sistem nilai kita. Perbedaan-perbedaan dari orang lain, perbedaan yang memiliki nilai positif, yang dapat mereduksi nilai-nilai kita, banyak inspirasi, banyak pengalaman hidup dari orang lain, dari para kiai, dari para guru-guru kita, ya kan, ataupun dari teman-teman kita, dapat menjadikan kita untuk meriset, menata ulang sistem nilai kita, menjadi individu ataupun menjadi identitas yang baru, yang berkualitas atau dewasa. Nah, ini yang kita harap. Ya, toleransi secara aktif atau mendalam dapat bermanfaat bagi diri kita. Nah, bagaimana untuk menunjang itu? Ini pola pikir yang harus kita pegang ataupun harus kita pahami dari awal. Ya, kita harus berani untuk mencari, berpikir, mengambil sikap dalam diri kita sendiri. Niatkan dari diri kita,
setiap kita bekerja, setiap kita kuliah, berinteraksi dengan orang, itu dapat membentuk ataupun dapat memperkaya diri kita. Saya bergaul dengan A ya, bisa mengambil pelajaran apa di situ, perbedaan-perbedaan apa yang ada dalam diri teman kita ya bisa menjadi input ataupun menjadi masukan untuk diri kita, entah itu positif, entah itu negatif, ya kan. Tinggal kita meramu dan mau untuk mengambil sikap. Apapun itu kita harus mau untuk berani mencari, merakit, dan membentuk identitas kita yang semakin berkembang. Dan melihat bahwa hidup itu semakin bertumbuh menuju nilai yang lebih tinggi. Semakin dewasa, kalian nanti juga pasti akan memiliki komitmen nilai yang lebih baik atau lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih arif. Mungkin sekarang masih masih mencari-cari ya, masih mencari-cari, masih bisa ke sana kemari, masih bisa terbawa arus ataupun yang lain. Tapi kalau sudah dewasa, kalian sudah bisa memilih, bisa membedakan dan sebagainya. Penting progresnya atau perkembangannya menuju ke arah nilai yang lebih baik, kedewasaan dan ke arah kualitas diri yang lebih baik. Terakhir yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita, seperti hanya Pak Endul atau Om Deddy ya, kita harus open minded, berpikiran terbuka ya. Semakin kita terbuka, semakin kuat. Artinya, semakin kita dapat menerima perbedaan, menerima hal-hal baru, pemikiran baru, pengalaman baru, dan sebagainya, itu akan semakin memperkuat kita. Berbeda halnya kalau kita semakin tertutup, semakin membentengi diri atau membatasi diri, ya kita akan semakin lemah secara kualitas ataupun identitas. Oke, itu yang dapat kita pelajari, dapat kita pahami dari materi kita hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil banyak pelajaran dari materi hari ini dan tentunya dapat merefleksikan diri kita, dapat mengevaluasi diri kita. Kita sudah ataupun kita sudah memiliki identitas yang seperti yang kita idam-idamkan atau apa mungkin kita belum memiliki rencana, planning untuk membentuk kualitas, untuk membentuk identitas. Kalau belum ya dari sekarang kita mulai, kita rencanakan. Mau seperti apa identitas kita, mau seperti apa kualitas diri kita. Dengan berbagai macam kegiatan, relasi teman, lingkungan, di pondok, di kampus, dan sebagainya. Sekarang tanamkan dalam diri kita pemikiran-pemikiran yang terbuka atau open minded, mau untuk mengoreksi diri, toleransi secara mendalam ya. Sehingga kita akan semakin kaya dengan wawasan, kaya dengan pola pikir, mental kita akan semakin terasa, nilai-nilai yang kita pegang juga akan semakin baik. Oke, untuk itu di materi hari ini saya akan memberikan tugas untuk setiap kelas, untuk setiap individu juga, untuk setiap individu aja, untuk setiap individu bahwa rancanglah identitas yang akan kalian capai selama 10 tahun ke depan. Tentukan dari sekarang goals yang akan kalian capai selama 10 tahun. Goals-nya kalian akan menjadi apa? Identitas seperti apa? Identitasnya. Baik dari segi kualitas atau mungkin profesi juga boleh, profesi. Boleh profesi, boleh kualitas atau integritasnya. Nah, goals-nya mau seperti apa? Saya akan menjadi dai yang benar-benar bisa memberikan banyak manfaat untuk orang lain. Dai yang temporer ya atau dai zaman sekarang yang lebih bisa moderat dan sebagainya.
Nah, untuk mencapai goals itu, silakan kalian uraikan berbagai macam langkah, step-stepnya, seperti apa, aktif di organisasi, atau mungkin di organisasi apa, kuliah tepat waktu dan sebagainya, mengikuti pelatihan apa, atau mengikuti kegiatan apa, atau mungkin hal-hal lain, pengalaman-pengalaman hidup seperti apa yang akan kalian, butuhkan ataupun yang akan kalian capai, sampaikan aja. Ini nilai-nilai seperti apa yang akan dipegang. Pokoknya format bebas ini yang akan mendasari, akan memberikan orientasi kepada kalian selama 10 tahun. Dan saya harap tugas ini walaupun bebas dinarasikan dengan baik, dibuat peta konsepnya atau mind mappingnya dan kalian buat secara sadar dan serius. Benar-benar sadar dan serius bahwa ini yang nanti akan saya capai 10 tahun ke depan. Mungkin kalian belum punya orientasi, belum punya bayangan ya. Makanya sekarang dibayangkan dulu seperti apa. Atau mungkin bagi yang sudah ada bayangan, silakan dipertajam, diperinci mau seperti apa. Goals-nya mau kemana, nilai-nilai apa yang harus kalian punya, keterampilan apa yang harus kalian punya, dan sebagainya. Sehingga akan membentuk kualitas yang nantinya akan memuara ke identitas. Jadi, oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya membuka sesi diskusi nanti lewat grup WA ataupun nanti lewat Japri, silakan bagi teman-teman yang ingin menanyakan lebih lanjut terkait materi hari ini. Untuk tugas nanti akan saya beri waktu selama 3 minggu seperti hanya kelas lain. Jadi dengan waktu 3 minggu itu manfaatkan betul-betul untuk kalian untuk memproyeksikan diri kalian selama 10 tahun. Tanamkan ataupun susun betul-betul agar ini menjadi satu pedoman atau satu orientasi hidup kalian yang nantinya akan menjadi pijakan untuk 10 tahun ke depan. Itu ya, dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.